Kali ini gue akan menjawab pertanyaan yang masuk ke DM Instagram gue. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, mungkin akan lebih fast respon kalau nanyanya ke Instagram FProjectHR. Jadi follow FProjectHR. Lalu kalau ada pertanyaan seputar dengan kepegawaian, sumber daya manusia, boleh tanyakan ke sana. Dan kita akan membuatkan videonya seperti ini. Dengan menyamarkan atau menjaga kerahasiaan atau data-data yang sensitif. Oke, jadi saya nggak bisa bilang ini siapa yang nanya, perusahaannya di mana, dan sebagainya. Tonton sampai habis karena siapa tahu pertanyaan ini juga relevan buat kamu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Jadi ada teman kita nih yang nanya begini. Ini aku coba men-summarize ya dari pertanyaannya karena cukup panjang. Jadi dia udah 2 tahun di perusahaan swasta. Statusnya PKWT. Jadi PKWT itu kan singkatannya perjanjian kerja waktu tertentu gitu ya, atau kontrak. Ini nih first jobnya dia, pekerjaan pertama dia. Jadi dia masih banyak nggak ngerti gimana cara nanya atau apapun itu ya. Nah, yang jadi kegalauan dia, jadi concernnya dia adalah dia tuh nggak dapet upah ke-13 atau kompensasi ke-13. Saya berasumsi ini maksudnya adalah THR. Oke, THR. Pertanyaan dia adalah gimana ya cara kita tagih tanda kutip ke perusahaan, terutama dia pengen bilang ke HRD-nya supaya tidak blunder. Ya wajar kalau dia takut ya nanya ini nanti dikiranya gimana-gimana. Oke. Nah, mungkin teman-teman sedang mengalami atau pernah mengalami. Kalau yang sudah pernah dan sudah berhasil untuk menanyakan ke HRD atau ke perusahaan terkait ini, boleh tulis di komen ya. Kalau dari kalian tipsnya kayak gimana supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, ini dari sudut pandang saya. Pertama, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa hak dan kewajiban kita. Kalau kita statusnya PKWT, ya sebetulnya kita pun juga mempunyai hak untuk mendapatkan THR. Oke. Nah, THR itu diberikannya kapan gitu ya. Kalau dalam case ini dia udah kerja 2 tahun. Jadi dia kerja 1 tahun pun harusnya udah dapat THR. Bahkan kalau kurang dari 1 tahun pun sudah harusnya dapat THR, tetapi pro rata. Jadi bukan full 1 kali gaji ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu informasi itu akan menjadi basis yang lebih valid untuk kita dalam bertanya ya kepada HRD atau pihak manajemen perusahaan tersebut. Oke, itu nomor 1. Yang kedua, yang mesti dicek juga adalah waktu kita tanda tangan kontrak atau tanda tangan offering letter. Ada nggak klausul-klausul yang menyebutkan bahwa kita tidak mendapatkan THR? Kalau ada dan kita tanda tangan, ya berarti itu harus kita terima konsekuensi. Ya berarti kita yang nggak cermat waktu tanda tangan kontrak. Tetapi setahu saya bukan pakar hukum. Saya harus disclaimer dulu. Nanti tolong kasih komentar, kasih edukasi juga yang pakar-pakar hukum yang nonton ini ya. Tapi kan sebetulnya ada undang-undangnya gitu ya, ada undang-undangnya yang dimana mengatakan adalah wajib untuk memberikan THR kan gitu. Tapi kalau misalkan kontraknya berkata lain, nah kayaknya sih si kontrak ini juga tetap bisa kalah karena kontraknya tidak sesuai dengan undang-undang. Tapi saya bukan pakar hukum, mungkin coba ditanyain ke yang pakar hukum. Kalau misalkan di kontrak yang tanda tangan itu bertentangan dengan undang-undang yang ada, siapa sih yang menang gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah cek ya dan ternyata let's say nggak ada nih klausul-klausul tersebut gitu, maka kita bisa tanyakan baik-baik ke HRD kita. Cara nanyanya adalah dengan bilang begini, Pak, Bu, maaf, saya mau bertanya, kalau di perusahaan ini sistem untuk pembagian THR-nya seperti apa? Oke. Atau kalau di perusahaan ini
THR itu diberikan untuk siapa? Saya ingin bertanya. Jadi ini belum menuduh ya, belum menuduh bahwa wah ini perusahaan nggak beres nih, nggak kasih THR, misalkan begitu ya, nggak seperti itu. Tapi kita tanya sistemnya seperti apa, siapa yang dapat. Nah misalkan jawab, oh yang dapat itu yang pegawai tetap. Oh gitu ya. Karena kalau yang dari saya baca di undang-undang ini, karyawan kontrak pun juga dapat THR. Apakah benar seperti itu pemahaman saya? Jadi kita tetap humble, kita tanyain, apakah benar pemahaman saya terhadap undang-undang ini? Nah, baru deh responnya apa? Saya nggak tahu kan gitu ya, bisa sangat tidak ketebak gitu. Misalkan dia bilang, oh iya benar sih sebetulnya, tapi kalau di perusahaan ini kayak gini aturan mainnya. Ya, nah misalkan dia ngomong begitu, dia akuin gitu ya. Baru kita bilang, Pak, Bu, kalau boleh disampaikan ke manajemennya, saya sarankan, saya mau kasih saran supaya yang pegawai kontrak juga mendapatkan THR sesuai ketentuan undang-undang, supaya ya udah itu aja, nggak usah pakai supaya, udah nggak usah panjang-panjang. Ya, jadi kita terakhirnya adalah kasih saran atau masukan gitu. Tapi kembali lagi keputusannya saya serahkan pasti ke manajemen. Udah nggak usah banyak cincong, yang penting kita tanya dulu, habis kita tanya, kita kasih tauin kita punya pemahaman seperti ini, kita klarifikasi bener apa enggak, ya walaupun kita udah bener sih gitu ya. Lalu habis itu kita baru kasih saran. Seandainya tidak ada perubahan dan sebagainya, ya it's up to you, kalian yang kerja, ya kalian mau tetap di situ atau kalian mau cari perusahaan lain yang lebih menuruti undang-undang yang ada. Oke, itu kebebasan kalian, kebijaksanaan kalian masing-masing. Oke, semoga video singkat dan simpel ini bermanfaat buat kalian-kalian yang sedang bingung gimana caranya ngomong ke HRD atau manajemen kalau ada hak-hak yang tidak diberikan oleh perusahaan. Polanya tadi saya summarize adalah tanya dulu, klarifikasi dulu ya tentang hak tersebut. Jangan menuduh dulu. Yang kedua, beritahukan pemahaman kamu berdasarkan undang-undang yang ada ya atau peraturan yang ada. Yang ketiga, berikan saran ya tanpa harus emosi, tanpa harus mengancam, tanpa harus teman-teman juga menunjukkan kekesalan dan sebagainya. Oke, semoga membantu. Jangan lupa untuk nyalain notifikasinya dan subscribe supaya kalau ada video-video baru yang muncul, teman-teman dapat update-nya. See you in the next video.